Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini Bapak ingin mengecek dulu absensi. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, lengkap aja lah. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pembelajaran yang kita laksanakan, terlebih dahulu Bapak ingin menyinggung materi-materi pembelajaran yang pernah kita laksanakan terdahulu. Masih ingat materi yang terdahulu apa? Iya, sujud tilawah. Alhamdulillah 100. Ya, sujud tilawah. Ya Allah, sujud tilawah itu sujud yang dilakukan bisa di saat sembahyang atau di luar sembahyang. Ya Allah, artinya manakala kita mendengar ayat tentang sujud, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud dengan ketentuan orang itu orangnya muslim, ya Allah, Islam, balik, sudah berakal, suci, menghadap kiblat. Bila kurang daripada itu, maka kadang disunahkan. Misalnya orangnya sudah balik, tapi orangnya kegilaan misalnya, atau ada minyak kurangnya, nah itu ada tidak diharuskan. Atau orangnya pintar aja, mudah balik, berakal orangnya, tapi orangnya lain Islam, nah itu akan dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait materi hari ini. Bapak bacakan dulu ayatnya. Siapa tahu mungkin ada apa namanya nih, semacam bisa diterawang kira-kira materinya apa ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa yang tahu kira-kira artinya apa ya? Jangan sopan-sopan atau jangan malu-malu, angkat tangan, ulun Pak. Nah, langsung aja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Nah, ini kira-kira cuma sopanan apa aja. Kalau ternyata salah. Nah, artinya wallahu alam, hai orang-orang yang beriman dengan Tuhan, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang berpuasanya orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi kira-kira sampai di sini materi untuk hari ini apa? Bisa ditebak? Apa ya? Udonya? Puasa. Iya, puasa. Puasa. Materinya tentang puasa. Nah, mana aja ada Bang Alek. Jadi kita hapus dulu. Materinya puasa. 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 Nah, kira-kira melihat tulisan puasa, materi puasa, apa yang ada di benak pemikiran yang apa tentang ini puasanya, pengertiannya? Nah, pengertiannya tulislah. Pengertian puasa ialah menahan diri. Bisa ditulis sendiri karena Bapak mengingatkan. Menahan diri
dari sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, misalnya makan dan minum. Makan, minum, jima suami istri, dan lain-lain. Ini nyakal lagi. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan. Apa-apa aja yang membatalkan. Contohnya makan di siang hari dalam keadaan sengaja. Dan hanya kada ingat. Anu juga sengaja juga, tapi anu kada ingat bahwa hari itu tuh sedang melakukan puasa. Maka misalnya bangun misalnya pian guring pian mulai subuh guring sampai ke hari bangun asal lapar parah bedang puas makan langsung nyembah makan minum makannya mandu piring pulang hanya ingat astagfirullah puasa hari ini batal puasanya ada batal sah aja puasanya. Kenapa? Karena ini kada ingat. Berarti itu namanya rezeki bonus di siang hari. Pian artinya makan atau minum yang berjalanan kemana kan misalnya berjalanan kawanan berjalanan benar-benar misalnya di tengah jalan haus benar kada kagenangan bahwa itu sedang puasa minum ya banyak minum saja astagfirullahaladzim ulun puasa sekalinya betul puasanya ada karena dia sedang lupa itu namanya rezeki. Nah, atau berjima. Jima ini apa? Jima ini di siang hari orang pasangan suami istri melakukan hubungan. Olah berkumpul bini kada ingat waktu itu belum puasa, yang bini kada ingat, yang laki kada ingat juga. Nah, bergawian sudah selesai. Hanya ingat astagfirullah. Puasa kita hari ini. Kita papai udah anu rezeki karena ada ingat lan hanya disengaja kalau disengaja jima ini di siang hari barang harus bayar denda puasa 2 bulan berturut-turut ada itulah yang dilarang di dalam agama kita karena kita di bulan puasa itu disuruh mengendalikan hawa nafsu kita. Kayak apa caranya? Jangan sampai nafsu kita ini di kehendaknya diturutakan sebagaimana waktu ada bulan puasa. Nah, itu pengertian dari puasa benar. Tujuannya bang apa? Tujuannya tadi ya untuk melatih diri kita untuk disiplin dan untuk menjadi orang yang takwa. Baik, selanjutnya nah jadi puasa Ramadan ini adalah puasa termasuk ibadah wajib yang dilaksanakan sebulan setahun sekali dalam sebulan dalam setahun sekali sebulan karena puasa di bulan Ramadan ini termasuk rukun Islam. Ayo coba rukun Islam yang ke berapa? Puasa. Coba Amelia. Kan kalau bahari Bapak itu ada waktu di tika Al-Quran itu ada lagunya rukun Islam 5 perkara. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa. Nah, berarti rukun Islam yang ketiga. Artinya wajib orang Islam itu puasa.
selama ini kada ada uzur yang mengharuskan ini pada puasa. Nah, harus digawe kamu pai ulun pai asa kada tahan je puasa kalau nya asa-asa aja seberatan orang kira-kira bisa tahan kalau nya asa-asa aja kalau nya ditahani aja sama tahan aja ulun pai asa kada tahan asa kada tahan padahal orangnya gagah aja lama digas sigar bukan kada tahan anak halus nama tahan puasa sound out benar-benar tahan puasa itu karena daripada aja. Nah, pada saat bulan di bulan Ramadan atau di bulan puasa, umat muslim wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Artinya ada makan, ada minum, mulai dari terbitnya matahari sebelum subuh sampai terbenam matahari nyala. Nah, puasa ini ada terkadang bisa sampai 30 hari. Ada juga bisa sampai 29 aja. Tergantung penentuan hilal dari para ulama ya Allah. Syarat-syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. Makanlah pertama orangnya Islam, itu udah jelas ya Allah Islam, saya kira sudah puasa. Syarat orang puasa harus Islam orangnya. Satu, Islam. Yang kedua, balik. Arti balik apa ya? Nah, orang yang telah dikenai kewajiban. Jadi orang yang telah dikenai kewajiban ini ada mesti ini pernah bermimpi atau haid, mesti bahkan di antara manusia itu ada yang sampai umur 20 tahun 19 tahun ada pernah bermimpinya. Nah, lalu untuk mengetahui bang baliknya bang kayak apa? Jadi dalam agama kita itu ada menggambarkan kalau orang pernah sampai 15 tahun kada pernah bermimpi ada bibinya kada pernah haid, itu bisa dikenali dengan suaranya sudah berubah. Bila suaranya tetap aja dilihati pulang tanda orang balik itu tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Ya, biasanya bila ada itu, nah berarti orang itu sudah balik. Walaupun masih belum ada anak, pernah tak mimpi kan. Kemudian lagi mempunyai akal yang syarat-syaratnya. Kemudian sehat rohani dan jasmani. Artinya orang ini ada pengeringan. Kalau misalnya orangnya uyuh atau garing terus itu tidak diwajibkan. Ini ingat ada puasa cuma dengan syarat nanti dia bayar fidyah ya lah. Kemudian lagi bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan yang jauh.
Misalnya pian hendak tulak kakalkin dengan tujuan ibadah itu boleh ada puasa. Kalau pian puasa misalnya itu bisa lucut kita di jalan boleh, cuma kayaknya dibayarin. Adalah kemudian lagi suci dari haid, ibinian suci dari haid dan nifas itu syaratnya telah. Kemudian mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang dimaksud dengan mampu atau kuat di sini adalah orang itu sehat ya, seperti yang di atas kan, sehat rohani dan sehat jasmani. Karena setiap manusia itu berbeda-beda keadaan fisiknya. Kan ada misalnya di daerah kita tuh di kampung tuh, misalnya orang tuha benar kalau lagi puasa hidin, nah itu boleh, itu kada diwajibkan puasa. Kalau orangnya sigar aja, bigas aja, sehat aja, gendang aja, lamak aja, itu wajib puasa. Kalau orang tuha benar ada, kalau yang misalnya ini tuha benar udah, nah itu sidin boleh ada puasa. Kalau sidin tuh besar kada mampu, kada berdaya, boleh, cuma diganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu kalau di bahasa kitanya itu bayar diganti memberi makan orang miskin 1 liter sehari, memberi orang beres gitu. Kemudian lagi hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa adalah sebagai berikut. Bersahur. Yang pertama kita disunahkan bersahur. Gunanya apa? Supaya puasa kita kuat, jangan lucu. Jadi menyerawa pagi-pagi bangun sebelum subuh, sebelum imsak tuh harus makan dulu, minum dulu. Nah, kemudian setelah sampai waktu berbuka, kita disunahkan harus segera berbuka. Artinya jangan berlakon kalau pang kalau ngecek HP dulu apa dulu bila langsung aja nah bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan. Kalau kita hambat bahkan bisa makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Nah, karena kita belum melambat. Nah, kemudian disunahkan lagi pada ketika buka itu membaca doa buka puasa. Pikir apa ya? Doa puasa apa? Ya, itu doa karena buka puasa. Apa itu kan? Nah, kemudian lagi disunahkan kita itu berbuka tuh dengan yang manis, manis kayak kurma kah, banyak gula, teh kah, punya apakah ya, punya yang jelasnya yang manis. Dan disunahkan lagi bagi yang orang mampu itu memberi makan pada orang yang berbuka puasa, karena memberi makan orang yang berbuka puasa di waktu bulan Ramadan itu sangat besar pahalanya, luar biasa. Tapi ini pang puasa juga, karena memberi makan aja ini si ini harus puasa apa dia melupakan aja dia ada puasa. Nah itu lupa tau. Nah ini harus puasa juga tuh. Dan kemudian lagi memperbanyak ibadah berderma, artinya bersedekah, dan masih banyak lagi yang lain. Ya kita hari malam untuk tadarusan, tarawihan, itu hal-hal yang diisi pada ketika bulan puasa. Nah, kemudian lagi hal-hal yang makruh yang dikerjakan pada ketika bulan puasa, pada ketika kita berpuasa. Bapak aku salah.
Misalnya berbekam. Aulah nomor 1 berbekam. Hah? Aulah ini ya. Berbekam lah. Aulah. Berbekam itu orang biasanya yang banyak menggawe itu orang tua lagi hari. Berbekam tuh bisa di belakang, bisa di kepala yang banyak tuh menyedot darah kotor. Tak cocoknya sedutnya darah kotor orang yang rancak sakit kan kepala kan, tapi setelah berbekam tak seringan ujar orang telah depannya kan pernah manjahan pernah aja. Kemudian mengulum sesuatu di dalam mulut. Mengulum sesuatu di mana? Artinya berkisi kita tuh malu-malu apakah misalnya kalau ini kayak dia hendak bergaya-gaya apa? Biasanya ada bila belum puasa tuh entah menyadari atau kada kolom tataku pas batal remehnya. Kemudian merasakan makanan dengan lidah, contohnya kayak mama atau bibinian nang baraguan anak mengetahui ini manis kah dengan ini kada kah hambar kah asin kah tamar saya. Nah itu makro bilanya tataku itu bisa batal. Hati-hati bibinian bilanya baraguan ambil bila baraguan pian misalnya pas manggangan nih penasaran nih kayak apa rasanya nih ulun nih sabangka soduyanya kada kan tang aja menjilat kan minat. Nah makro arti makro itu setiap sesuatu yang makro itu bila dikerjakan itu dibenci oleh Tuhan, tapi tidak dihukum. Kalau haram benci dan dihukum. Nah kalau pian tadi mengulum masai mun pian menangkuk, nah itu bisa dibatal. Kalau gitu bisa rusak. Kemudian memakai wangi-wangian. Bulan puasa hari nang siang harum pulang. Pagi bibinian, nah harum benar. Laki ada, nah itu berbahaya. Bukan hanya makro, bisa haram akhirnya. Pasta ium standar. Nah itulah itu hal-hal yang makro. Itulah yang palingnya sedikit lah. Kemudian lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja. Nomor 1. Makan minum dengan sengaja. Kemudian berjima di siang hari. Di siang hari kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga
Jangan sengaja. Itu bisa batal. Bedanya ini ini kenyamanan, misalnya ini mengorek kalinya aja kenyamanan aja nyamannya di telinga itu sekitar itulah ya. Kemudian lagi hikmah puasa ya malah. Ini ada hikmah sedikit lagi. Di antara hikmah puasa adalah melatih kesabaran kita, karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi dalam 12 bulan itu ada 1 bulan kita yang dilatih untuk meimbangi yang 11 bulan itu tadi, supaya waktu bulan puasa tuh jangan tapi penyarikan ya. Kalau bila hendak sarik ingat, ulangnya pas hari puasa jadi kita sarik. Kemudian lagi membentuk akhlakul harimah. Orang nang berpuasa itu dengan harapan hikmahnya akhirnya karena akhlaknya bisa lebih membaik ya Allah. Kemudian lagi menimbulkan rasa syukur. Artinya dengan melaksanakan puasa ini bisa timbul rasa syukurnya lebih mendalam. Ya, baik, terkait materi ini sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Bisa? Ya, silakan. Silakan. Coba. Loh, melihat. Silakan ya. Ada apa? Ya, silakan. Silakan. Ada apa, Pak? Betul kan? Tidak. Kita takut kena nggak bilang. Bapaknya mana kena? Pilih. Anu kan? Biar kayang kita kena atau lupa kayak mana? Anu kena. Amelia antara dari awal sampai akhir materi pembelajaran tentang puasa sudah sampaikan. Mungkin apa daripada manfaat puasa ada juga sebutkan manfaatnya atau fungsinya. Silakan Amelia. Manfaatnya Pak, karena setiap orang itu bisanya melakukan sesuatu tuh pasti ada yang diharapkannya. Karena kayak orang berdagang, anunya manfaatnya harapannya apa? Supaya dapat diet ya. Yang sekolah tuh manfaatnya apa? Supaya apa? Dapat ilmu, pintar. Nah, kalau orang puasa Bang, manfaatnya apa ya? Bagi manusia yang puasa apa manfaatnya? Yang kalian rasakan? Hah? Coba ini. Hah? Apanya? Manfaat pahala. Bisa manfaat pahala. Amunnya ikhlas asal bujur-bujur puasa. Pahala ya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kita. Bapak, ampun maaf kalau terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahumma fiqil afan thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.